warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ating Purnamasari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 1903036027. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Rizza Hamam. Di sini saya akan membahas tentang makna bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang Pancasila. Pancasila. Peran Pancasila tidak terlepas dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar dan filsafat negara Indonesia merdeka. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno adalah 3 tokoh yang menawarkan konsep negara Indonesia. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang berbunyi: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 5 konsep dasar negara tersebut dinamakan dengan Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Dari kelima asas tersebut kita mendirikan negara Indonesia. Rumusan dasar negara kemudian dibahas mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Penetapan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juli 1945 merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno mengatakan Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1945. Apa sebenarnya maksud dari makna bersikap sesuai dengan nilai Pancasila? Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia dalam segala hal, termasuk dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam hakikat berbudi pekerti yang luhur. Apabila seseorang bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka menunjukkan keluhuran harkat, derajat, dan martabat sesuai bangsa sebagai bangsa yang beradab. Bersikap sesuai dengan nilai Pancasila sama dengan bersikap positif terhadap Pancasila. Menjadikan nilai Pancasila makin tampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Seseorang memiliki sikap positif terhadap Pancasila apabila orang tersebut mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, seseorang memiliki sikap negatif terhadap Pancasila bila orang tersebut tidak bersedia mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menuju ke sila pertama, bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai kebebasan dalam menganut agama dan budaya, serta menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian bagaimana sikap yang sesuai dengan sila pertama? Di antaranya adalah percaya dan takwa pada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan dalam hidup. Saling menghormati kebebasan dan menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Selanjutnya sila kedua, bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara yang memiliki hukum yang adil, dan negara berbudaya yang beradab. Kemudian, mengapa jika kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi penting? Menghadapi tantangan ke depan, bangsa Indonesia harus waspada dan siap dalam menghadapi era globalisasi seperti di bidang ekonomi. Kemudian ancaman bahaya laten terorisme, komunisme, dan fundamentalisme. Sila kedua ini yakni kemanusiaan yang adil dan beradab sangatlah penting pada situasi seperti ini. Bila masyarakat Indonesia menerapkan sila kedua secara baik, maka Indonesia mempunyai kemungkinan yang kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia. Jadi sila kedua ini bisa sebagai salah satu jaring pengaman atas permasalahan yang ditimbulkan oleh arus globalisasi.
Lalu apa saja sikap yang sesuai dengan sila kedua ini? Antara lain, mengakui persamaan, derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, bersikap sesuai dengan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki arti yaitu sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Dengan bersatu, kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari perperangan dan perpecahan. Nasionalisme bangsa Indonesia telah mengatasi paham golongan suku bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu negara yang tidak akan terpecah-pecah. Makna sila ketiga ini mengandung maksud untuk mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana memiliki banyak perbedaan, baik perbedaan agama maupun suku bangsa dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan bagaimana sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga? Sikapnya diantaranya adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, bersikap sesuai dengan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan dasar dari demokrasi. Lalu apa isi penting dari sila tersebut? Yang pertama, kata kerakyatan. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila keempat Pancasila, yang artinya semua kekuasaan tertinggi adalah ada pada tangan rakyat. Kedua, hikmah kebijaksanaan memiliki arti kalau pengguna pikiran manusia harus selalu memikirkan tentang integritas bangsa, kepentingan rakyat, dan harus dilaksanakan secara sadar, jujur, bertanggung jawab, dan didorong oleh keinginan yang baik sesuai dengan hati nurani. Yang terakhir, perwakilan. Kata perwakilan adalah cara yang tujuannya membuat rakyatnya ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sikap seperti apa yang sesuai dengan sila keempat? Sikapnya diantaranya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, bersikap sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna yaitu sebuah dasar sebagai tujuan negara yang diterapkan oleh sistem pemerintah dengan semua hak dan juga kewajiban warga negara, sehingga pemersatu antar masyarakat dengan pemerintah di dalam suatu kemerdekaan itu tidak bisa dipisahkan, sehingga disebutkan tujuan negara kita itu agar bisa dicapai bersama, yaitu dengan cara selalu mampu bersikap adil kepada sesama. Kemudian bagaimana bersikap sesuai dengan Pancasila sila kelima ini? Di antaranya adalah memiliki sikap yang adil, saling menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bisa menghormati hak-hak orang lain, harus selalu memberikan pertolongan terhadap sesama, bersama menjauhi sikap pemerasan terhadap